Oke, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Eh, Kali ini kita sudah sampai di Kisah Para Rasul 2. Roh Kudus datang judulnya. Materi masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca, Oke. Roh Kudus datang. Hari Pentakosta tiba. Semua orang percaya sedang berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba ada suara dari surga. Suara itu seperti tiupan angin yang sangat kencang, turun dari surga. Tiupan angin itu memenuhi ruangan tempat mereka duduk. Mereka melihat lidah-lidah api turun ke atas mereka masing-masing. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Orang-orang Yahudi dari berbagai negeri mendengar orang-orang percaya berbicara dalam bahasa mereka. Mereka terpesona. Mereka bertanya, apa arti semua ini? Beberapa dari mereka menertawakan orang-orang percaya. Mereka terlalu banyak minum anggur, kata mereka. Lalu Petrus berdiri. Dengan suara keras ia berbicara, Allah telah membangkitkan Yesus kembali. Kamilah saksi dari peristiwa tersebut. Bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk dibaptis. Pada hari itu juga ada sekitar 3.000 orang yang bergabung dengan para orang percaya. Seperti biasa, kita akan mulainya dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Tempat akhirnya ia masuk ke Yerusalem, ia ditangkap, dihina, dipukul dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi tidak semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari. Kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas. Dan nama barunya telah diberikan, karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Kemarin kita udah belajar ya di Kisah Para Rasul 1 ya. Ayat 8. Ketika Yesus mau naik, mau terangkat ke surga, dia bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, dan itu digenapi di Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta ini hari ke-50. Penta itu 5 ya. Jadi kan Yesus tuh setelah bangkit dia 40 hari keliling Yerusalem. 10 hari setelah dia naik terangkat, 10 hari kemudian kan 50 hari. Hari Pentakosta itu tepat pada hari Pentakosta itu, tapi lupa 50 hari dari hari apa tuh, lupa apa 50 hari dari hari Paskah Yahudi atau hari apa, lupa, ada di perjanjian lama itu dasarnya. Nah, tibalah pada hari Pentakosta. Orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, semua orang Yahudi itu ngumpul waktu itu. Karena kan di hari-hari tertentu tuh orang Yahudi tuh yang dari mana-mana dia datang ngumpul di Bait Allah itu untuk beribadah gitu. Jadi pusat ibadah mereka dulu tuh di Bait Allah ya. Ketika ngumpul, turun
ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Mereka semua tercengang-cengang lalu heran dan berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, berkata Kirene, pendatang dari Roma, ya, Yahudi, baik orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil seorang berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Mereka bingung. Jadi kok para rasul ini bisa ngomong, kalau sekarang mungkin dia bisa ngomong bahasa Jepang, bisa ngomong Mandarin, bisa ngomong Inggris, bisa ngomong Arab. Bingung gitu. Kenapa kok mereka bisa berbahasa seperti itu? Ya. Roh Kudus itu dari Perjanjian Lama sudah ada, bukan hanya di hari Pentakosta ini. Dari Perjanjian Lama Roh Kudus itu sudah ada. Cuman mereka sifatnya mereka nggak menetap. Mereka hanya mengurapi orang-orang tertentu saja. Seperti raja, nabi, imam, orang-orang tertentu. Di Perjanjian Baru, sifat Roh Kudus, ya ini bukannya Allah itu berubah, bukan. Tapi apa ya ngomongnya? Yang dulunya dia nggak menetap, di Perjanjian Lama dia hanya hinggap orang-orang tertentu. Di Perjanjian Baru, Roh Kudus itu sifatnya menetap pada orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, tapi menetap pada orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk diselamatkan, ya. Roh Kudus menetap secara kekal di situ. Dia menuntun, menginsafkan, mengajarkan, ya, menegur, mengkoreksi kita, memimpin kita. Makanya kita percaya, orang Kristen percaya bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, yang punya Roh Kudus dalam kita, ya, ketika mereka dilahirbarukan, ada Roh Kudus dalam kita, mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mereka sudah pasti akan mengalami perubahan. Hidupnya nggak mungkin sama seperti yang lama. Papi pernah ngajarin tentang ilustrasi yang sering Papi dengar di internet dan yang paling Papi sukai, favorit, ya. Ketika seseorang, kamu itu misalkan kamu di pinggir jalan ketabrak truk, ya. Terus misalkan nih, ya, kamu pulang, terus mestinya kamu pulang jam 12, tiba-tiba kamu pulang jam 1, jam 2, kamu telat, ya. Terus sampai di rumah kamu bilang, "Loh, Kelin kamu dari mana?" "Ini loh Pi, tadi di jalan Kelin ditabrak truk." Ditabrak, diantem, buah sampai jatuh. Nah terus habis itu Kelin bangun, sekarang Kelin pulang. "Sorry Pi Pawit, Kelin telat." Ya kan? Menurut kamu, Papi bingung nggak dengan cerita kamu? Pasti bingung. Kamu ditabrak truk, tapi kok masih bisa pulang? Ya, Papi pasti anggap kamu ini bohong, kalau enggak kamu gila mungkin, ya, menghayal. Oh, tabrak truk bisa bangun lagi terus pulang, ya.
itu baru ditabrak truk. Oke. Truk nggak ada apa-apanya dengan Tuhan. Kalau orang dihinggapi Roh Kudus, ya, dia sungguh-sungguh percaya, dihinggapi Roh Kudus, dilahir barukan, kalau dia nggak berubah, itu nggak mungkin, nonsen, omong kosong. Ya. Orang ditabrak truk pasti mati, hancur. Apalagi ditabrak sama Tuhan. Kalau nggak berubah, omong kosong. Jadi orang yang dilahir barukan, dihinggapi Roh Kudus, dia pasti akan diubahkan, diperbarui terus. Dia akan melakukan hal-hal baru, hal-hal lama ditinggalkan. Tapi ya ini bukan bicara kesempurnaan. Masih bisa jatuh dalam dosa kita. Justru itu Roh Kudus yang selalu menegur kita, gitu, memimpin kita. Ngerti? Jadi pasti ada perubahan. Dan makanya kita percaya orang Kristen itu yang sungguh-sungguh itu nggak mungkin murtad. Kenapa ya? Karena ada Roh Kudus yang menjaga kita terus, menjaga kekudusan kita, kebenaran kita, dia terus jaga supaya kita nggak murtad dan meninggalkan Tuhan. Kalau ada orang Kristen sungguh-sungguh bisa murtad, artinya apa? Artinya Roh Kudus sudah gagal melaksanakan perintahnya. Roh Kudus itu Roh Tuhan. Tapi di Perjanjian Baru, satu lagi nih ya perbedaannya. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Roh Kudus yang datang di hari Pentakosta ini Roh Kudus yang sudah mengalami penyaliban. Betul? Ya kan? Kita tahu Allah Tritunggal itu, ya Pak belum pernah ngajarin kamu Allah Tritunggal, bahwa Allah kita itu pada hakikatnya satu. Esa, dalamnya ada 3 pribadi, tapi tetap satu, setara, melekat. Ya mungkin tak bisa. Jadi ketika Yesus disalib, walaupun itu Allah anak, mau nggak mau ya ada Roh Kudus di situ, ada Bapa di situ. Jadi di Perjanjian Baru ini ya, ini Roh Kudus yang pernah tersalib bersama Yesus itu. Terus mereka mengeluarkan bahasa-bahasa lidah. Sekarang disebutnya bahasa roh. Tapi bahasa roh sekarang itu sudah melenceng dari firman Tuhan. Ya. Penggunaannya sudah melenceng. Di 1 Korintus ayat 14 kita bisa lihat penggunaan bahasa roh yang melenceng, menyimpang di dalam gereja Korintus. Makanya ditegur sama Paulus. Itu terjadi sekarang. Kan berbahasa roh rame-rame tanpa ditafsirkan. Beda, itu ditegur sama Rasul Paulus. Gitu. Kalau nggak ada yang menafsirkan, jangan berbahasa roh. Berbahasa roh cukup 1-2 orang saja, nanti mesti ada yang menafsirkan. Tapi sekarang sudah melenceng. Dan kalau kita lihat di sini, mereka itu ngomong bahasa manusia, bukan seperti apa yang dipraktekkan sekarang. Jadi bahasa roh sekarang tuh bingung, susah untuk dibuktikan keasliannya. Malah ada yang bilang bahasa roh itu 99% bahasa roh sekarang itu palsu. Kalau kamu sering di gereja ya, kan orang suka ngomong nggak jelas ngomong apa, itu mereka terus ngomong ya itu bahasa roh. Nah itu nggak Alkitabiah. Ada, memang mereka bisa menjelaskan, oh itu karena begini, tapi penjelasannya nggak Alkitabiah, nggak ada dasarnya di Alkitab. Dulu mereka berbahasa lain itu untuk memberitakan Injil, ya.
di mana ya? Ada di sini. Nah, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kenapa Pak bisa bilang ini mereka menginjil? Karena di ayat-ayat selanjutnya nanti Petrus berdiri dan dia khotbah di situ, ya. Nih, ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku." Ya, orangnya nggak mabuk seperti ini, dia menjelaskan, dan nggak lama dia memberitakan tentang Yesus. Kalau kamu baca terus. Nah, sekarang banyak yang ngajarin gereja bahwa apa sih buktinya kita punya Roh Kudus? Kita akan berbahasa roh. Tapi itu enggak Pak bilang enggak benar. Karena enggak semua orang yang penuh dengan Roh Kudus yang tercatat di Alkitab itu berbahasa roh. Ya. Seperti di sini contohnya, enggak semua rasul itu berbahasa roh. Nanti di kejadian yang lain-lain, di kisah-kisah yang lain, ada orang yang penuh Roh Kudus tapi nggak berbahasa roh. Nggak selalu itu nggak bisa dijadikan tanda kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi Yesus pernah mengajarkan bahwa waktu ketika Yesus masih hidup, ya, waktu dia belum disalib, dia mengajarkan bahwa Roh Kudus itu dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi satu sifat ketika orang tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, di sini kan dikatakan menginsafkan dunia. Tapi ini bisa aja diartikan dia akan menginsafkan manusia dari dosa. Ini kan menginsafkan dunia akan dosa. Tapi bisa dikatakan bahwa dia akan menginsafkan manusia dari dosa. Jadi salah satu tanda kita punya Roh Kudus, kita akan melihat dosa-dosa kita. Kita akan melihat kebejatan kita, kejahatan kita. Dan waktu kita melihat itu semua, kita merasa jijik, mau muntah, ya. Ingat, Papi selalu bilang gak ada orang hebat di dalam Alkitab, ya. Musa kayak Daud, Abraham itu gak ada orang hebat, Elia atau siapapun, gak ada orang hebat di dalam Alkitab. Yang ada Tuhan yang hebat di belakang mereka, Tuhan yang memakai mereka, makanya mereka kelihatannya hebat. Kita semua orang berdosa. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ya, kita akan melihat dosa-dosa kita. Kita akan mengerti kebenaran dan penghakiman. Ini di Perjanjian Lama ada ininya, dasarnya, janjinya ya Tuhan. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Satu lagi tanda kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan kebenaran dan karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, ayat di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Tanda kalau kita punya Roh Kudus, kita punya seorang penghibur, penolong. Ketika kita sedih akan banyaknya dosa kita,
ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya seorang penghibur, penolong, pembela, yaitu Roh Kudus, dan Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ini loh. Jadi Roh Kudus itu menetap secara kekal dalam orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kamu orang pilihan Tuhan, ada Roh Kudus dalam kamu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan melihat bahwa kamu orang berdosa, kamu akan jijik dengan dosa-dosa kamu yang lama, kamu akan meninggalkan dosa itu dan mencintai Tuhan. Kamu akan punya seorang penghibur yang selalu menghibur kamu. Ya, saat kamu jatuh dalam dosa, dia akan mengisapkan kamu, menghibur kamu. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, gaya hidup kamu tidak akan seperti orang dunia, karena dunia tidak menerima Dia, nggak dapat menerima Dia. Bukan Papil ini yang ngomong, ini firman Tuhan yang ngomong. Ya, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi nggak mungkin kita ngaku dipenuhi Roh Kudus tapi kehidupan kita, gaya hidup kita duniawi. Itu nggak mungkin. Pasti orang itu bohong. Ya. Tetapi kita kenal Dia sebab Dia menyertai kita dan diam dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Yesus bilang. Aku datang kembali kepadamu. Yaitu Roh Kudus itu di dalam kita. Ya, cuman ingat, Allah Tritunggal itu tetap satu. Kenapa seakan-akan Alkitab memisahkan? Mereka nggak dipisahkan. Itu hanya dipisahkan berdasarkan mereka nggak terpisah-pisah, nggak terbagi-bagi. Ini hanya berdasarkan logika dengan peran mereka masing-masing, gitu. Ngerti? Ya, Yesus penebusan, Roh Kudus menyertai, Bapa yang sumber segalanya, gitu. Jadi itu hanya peran mereka masing-masing. Tapi mereka tuh nggak terpisahkan, nggak terbagi-bagi. Nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang Allah Tritunggal itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dalam kamu pun akan hidup. Dulu kita mati rohani, ya, kecenderungan kita berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Kita jadi pendosa, kita jadi hamba dosa. Nggak bisa menanggapi firman, hidup tanpa Allah, nggak bisa menanggapi Tuhan karena kita mati rohani. Tapi ketika kamu ada Roh Kudus, kamu hidup. Roh Kudus yang memberi hidup. Kita balik lagi ke Kisah Para Rasul. Ingat di Kisah Para Rasul 1 bahwa kuasa akan turut padamu, Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi. Itu lagi salah satu tanda kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Kita nggak mungkin diam. Kita akan rindu untuk menginjil, memberitakan Yesus, supaya ketika kita memberitakan dengan benar, Roh Kudus bekerja, ada orang diselamatkan. Itu lagi satu tanda bahwa kita punya Roh Kudus. Kita rindu orang lain diselamatkan. Kita rindu orang lain mengenal Injil. Walaupun itu kuasa Roh Kudus, bukan kuasa kita. Kita nggak bisa menyelamatkan orang lain. Kita hanya bisa menunjukkan pada mereka, ini loh jalan keselamatan Injil. Ini loh, kasih tahu loh, jalan keselamatan Injil nih. Tak ceritain ya. Nanti kalau kita bisa ceritakan dengan benar, Roh Kudus yang bekerja. Kalau memang dia orang pilihan, gitu. Itu kerinduan kita. Kalau kita punya Roh Kudus. Jadi omong kosong kalau orang ngaku dia punya Roh Kudus, tapi melihat kebenaran diputarbalikkan, dia diam. Melihat ada orang ngajar salah, dia diam. Ya diam aja lah, daripada gue dibenci orang, diam aja lah daripada nanti ribut. Itu pasti. Dan dia ngaku dipenuhi Roh Kudus, itu pasti bohong. Karena nggak ada dasar di Alkitab seperti itu. Kita lihat Petrus, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia memberitakan firman. Dia ngomong sampai akhirnya 3.000 orang dibaptis. Nanti itu tanda-tanda kalau kamu punya
Roh Kudus. Ditandai percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, perubahan, melihat diri kamu berdosa, insaf dari dosa, kamu mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, semua tentang Tuhan, kamu akan mencintai Dia, kamu akan melakukan hal baru, kamu gak akan diam melihat firman, kamu akan memberitakan, kamu akan jadi saksi. Itu semua Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi, ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.